Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalimi, NIM 202413344024. Perkenalkan, nama saya Gufron Safi'i, NIM saya 202413344006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari Teknik Perkapalan Angkatan 24. Saya akan menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Akhiqah. A. Pengertian akhiqah dari segi bahasa istilah. Secara bahasa etimologis, akhiqah berasal dari kata ahada yang berarti menguatkan atau menetapkan dalam bahasa Arab. Berarti simpul atau ikatan yang kuat. Secara istilah terminologis, aqidah adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati seorang muslim terhadap perkara-perkara dasar dalam agama seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari akhir, dan takdir baik maupun buruk yang tidak disertai keraguan sedikit pun. B. Prinsip-prinsip akidah dalam Islam. 1. Tauhid, mengesahkan Allah, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. 2. Iman kepada malaikat, meyakinkan adanya malaikat sebagai makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab yang kepada para rasul sebagai petunjuk kepada hidup manusia. 4. Iman kepada Rasul, meyakini bahwa Allah mengutuskan para Rasul untuk menyampaikan risalahnya. 5. Iman kepada hari akhir, meyakini kehidupan setelah mati termasuk kiamat, hisab, surga, dan neraka. 6. Iman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah baik dan buruknya. 2. Ibadah. Soal nomor 2, ibadah. A. Pengertian ibadah dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abada yang berarti untuk patuh dan merendahkan diri. Secara istilah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ibadah menyangkut segala bentuk amal sholih yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. B. Hikmah dan keutamaan ibadah. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah adalah sarana utama seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. 2. Membersihkan jiwa dan hati. Ibadah seperti sholat, puasa, zikir, membersihkan hati dari dosa dan kemaksiatan. 3. Menumbuhkan akhlak mulia. Ibadah membentukkan karakter dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mendapatkan pahala dan ampunan. Allah menjanjikan pahala besar dan pengampunan bagi orang-orang yang tekun beribadah. 5. Menjadi sebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Ibadah yang ikhlas dan sesuai sunnah menjadi jalan keselamatan di akhirat. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Lawan dari tauhid adalah syirik, dan syirik adalah dosa yang tak terampuni kecuali dengan taubat nasuha. Dan saya akan menjelaskan apa manfaat mempelajari tauhid bagi orang Islam. Penjelasan saya yang pertama, membentuk akidah yang benar. Tauhid adalah dasar dari iman seorang muslim. Dengan mempelajarinya, seorang memahami siapa Tuhan yang wajib disembah dan bagaimana cara menyembahnya dengan benar. Yang kedua, menjauhkan dari syirik. Orang yang memahami tauhid akan berhati-hati agar tidak melakukan syirik baik maupun besar. 3. Membangun ketenangan jiwa. Keyakinan bahwa hanya Allah yang mengatur segalanya membuat hati tenang dan tidak bergantung kepada selainnya. Mendorong amal sholih. Tauhid yang kuat memotivasi seorang untuk berbuat kebaikan demi meraih keridhaan Allah. Fondasi yang diterimanya ibadah. Tanpa tauhid, ibadah tidak akan diterima karena Allah hanya menerima ibadah dari orang yang mengesahkannya.
Dan yang B, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk syirik disertai contohnya. Yang pertama, syirik akbar atau besar, yaitu menyekutukan Allah dalam hal-hal yang merupakan haknya. Syirik yang membatalkan keislamannya pelakunya jika tidak bertaubat. Contoh dari syirik besar yaitu menyembah berhala, patung, atau kuburan orang saleh, meyakini ada kekuatan selain Allah yang bisa menentukan nasib. Yang kedua, syirik akhar atau syirik kecil, yaitu perbuatan yang dapat mengarah kepada syirik besar namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh syirik kecil, riya, pamer dalam ibadah, misalnya sholat agar dilihat orang lain, dan bersumpah atas nama selain Allah seperti demi ibuku. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang diberi beban ibadah oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Mengapa manusia merupakan makhluk yang istimewa dalam pandangan Allah? Berikut saya akan menjelaskan. Manusia, kenapa manusia diistimewakan? Ya karena diberi akal. Tidak seperti hewan dan tumbuhan, manusia memiliki akal yang berpikir dan membedakan hal yang baik maupun yang buruk. Yang kedua, diberi amanah. Allah memberikan tugas untuk menjadi khalifah, pemimpin di bumi, dan menerima amanah yang tidak sanggup ditanggung oleh makhluk selain manusia. Dimuliakan Allah. Allah berfirman bahwa manusia dimuliakan dan diberi kelebihan atas banyak makhluk. Yang keempat, diberi kehendak bebas. Manusia bisa memiliki jalan iman atau kufur, namun akan dimintai pertanggungjawaban. Dan saya akan menjelaskan perbedaan makna Bashar, Ahnas, dan Isyan. Kegiatan yang pertama, Bashar menekankan aspek fisika atau biologi manusia. Contohnya kulit, daging, bentuk tubuh. Digunakan saat menjelaskan bahwa Nabi juga manusia, biasa secara fisik. Yang kedua, Anas menunjukkan manusia sebagai kelompok atau komunitas sosial. Digunakan dalam konteks interaksi masyarakat dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, Ihsan lebih menekankan pada aspek psikologis, spiritual, dan intelektual manusia, menggambarkan sifat manusia yang sering lalai, lupa, tapi juga mampu berpikir dan beriman. Contohnya di Quran surat Al-Ihsan ayat 1, bukankah telah datang kepada manusia waktu? Saya akan menjawab soalan nomor 5. Soal yang pertama, jelaskan pengertian agama Islam. Dinul Islam baik dari segi bahasa maupun istilah. Dari segi bahasa, etimologi. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata salima, yang berarti selamat, damai, dan berserah diri. Bentuk kata kerja aslama berarti menyerahkan diri, dan dari sinilah terbentuk kata al-Islam yang berarti penyerahan diri secara total kepada Allah. Yang kedua, secara istilah atau terminologi. Secara istilah, Islam adalah agama diturunkan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, agama Islam mencakup akidah, syariah, dan akhlak yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang soal yang B, nomor 5, yaitu bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islam kemudian terjemahkan ke Indonesia, yaitu surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna ad-dina indallahi Islam.
Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.